hanya karena ulah satu orang yang menodai Bali ini. Jelema yang bernama Arya Wedakarna. Betul. Proses. Satu hal yang paling penting, Arya Wedakarna tidak pernah merangkul kami. Arya Wedakarna tidak pernah mengajak kami berdialog. Arya Wedakarna selalu memojokkan kami. Seolah-olah kami hanya pengemis di tanah ini. Saya ingin menyampaikan tuntutan. Yang pertama adalah usut tuntas dugaan tindak pidana penistaan agama dan pelanggaran kode etik oknum anggota DPD RI Dapil Bali Arya Wedakarna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-temanku sekalian, selamat datang dan jumpa kembali di channel YouTube Aspik Channel. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, mengenai update tentang berita yang sedang viral, yakni berita tentang Arya Wedakarna. Dilansir dari Detik Bali yang diunggah pada hari Kamis 4 Januari 2024, masa geruduk kantor DPD RI Bali desak bertemu Wedakarna terkait ucapan sara. Puluhan elemen masyarakat menggeruduk kantor DPD RI Provinsi Bali di Jalan Cok Agung Tresna, Sumerta Kelut, Denpasar pada hari Kamis tanggal 4 bulan 1 2024. Masa perwakilan umat Islam itu mendesak untuk bertemu dengan anggota DPD RI asal Bali, yakni Arya Wedakarna alias AWK, atas ucapannya yang dinilai bernada sara. Pantauan Detik Bali, mereka berkumpul dan berorasi di Jalan IR Juanda sejak pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah. Setelah setengah jam kemudian, sebanyak 20 orang dari mereka masuk ke gedung DPD Bali dan menyampaikan aspirasi kepada Sekretariat DPD Bali. Kami ingin mendengar secara langsung dan lisan dari Pak AWK untuk mempertanggungjawabkan omongannya, kata Haskoro selaku koordinator lapangan aksi di kantor DPD Bali. Selain meminta bertemu langsung dengan AWK, Haskoro juga menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain meminta Badan Kehormatan DPD RI untuk memproses AWK atas pernyataannya yang dinilai menyinggung sara. Dia juga meminta polisi memproses hukum AWK atas pernyataannya tersebut. Kami ingin apa yang disampaikan AWK itu berujung sebuah pertanggungjawaban dan sisi hukum tentunya. Tapi kalau AWK harus dicopot atau dipecat, barangkali itu lebih bagus, kata Haskoro. Kepala Kantor DPD Provinsi Bali, Puturio Rahadiana, menyatakan sudah menerima semua aspirasi daripada pendemo. Dia berjanji akan menyampaikan aspirasi warga tersebut kepada Wedakarna secara pribadi maupun melalui kesekretariatan DPD RI. Pastinya aspirasi hari ini akan sampai ke DPD Pusat, kata Rio. Rio belum bisa memastikan apakah Badan Kehormatan atau BK DPD RI akan meneruskan aspirasi warga tersebut. Menurutnya, BK atau Badan Kehormatan DPD RI bekerja berdasarkan laporan masyarakat dan temuan di lapangan. Kalau memang terindikasi pelanggaran, ya bisa saja diproses, apalagi kalau ada laporan dari masyarakat, ya memang harus diproses. Jadi apapun yang terjadi di kantor kami wajib melapor ke DPD Pusat, kata Rio. Sebelumnya sejumlah pihak ramai-ramai melaporkan Wedakarna ke polisi terkait ucapannya yang diduga menyinggung sara. Tak hanya di Bali, senator bernama lengkap Sri Igusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendra Data Wedastera Putra Suyasa itu juga dilaporkan oleh warga di Nusa Tenggara Barat atau NTB. Para pelapor memperkarakan ucapan Wedakarna yang menolak staf penyambut tamu atau frontliner Bandara Igusti Ngurah Rai Bali menggunakan penutup kepala. Ucapan bekas personel boyband FBI itu dianggap menyinggung umat muslim. Wedakarna belum memberikan keterangan terkait pelaporan tersebut. Masyarakat Bali itu menghormati yang datang ke sini, tapi hanya karena ulah satu orang yang menodai Bali ini.
jelema yang bernama Arya Wedakarna. Betul. Proses. Satu hal yang paling penting, Arya Wedakarna tidak pernah merangkul kami. Arya Wedakarna tidak pernah mengajak kami berdialog. Arya Wedakarna selalu memojokkan kami. Seolah-olah kami hanya pengemis di tanah ini. Saya ingin menyampaikan tuntutan. Yang pertama adalah usut tuntas dugaan tindak pidana penistaan agama dan pelanggaran kode etik oknum anggota DPD RI Dapil Bali Arya Wedakarna. Tuntutan yang kedua, mendesak kepolisian Republik Indonesia untuk menegakkan hukum dan memproses hukum oknum anggota DPD RI Dapil Bali Arya Wedakarna. Hari ini kami datang dengan 200 orang. Tapi kalau ini tidak dijalankan, kami sedang dengan lebih banyak lagi. Dan bukan hanya sekedar kantor yang saya hormati, kira-kira kalau kami menyampaikan aspirasi, bisakah aspirasi ini disampaikan kepada AWK? Aspirasi ini akan semua yang disampaikan di ruangan ini akan kami rekam, akan kami catat dan akan kami sampaikan ke Bapak Arya Wedakarna dan juga akan kami tembuskan ke kantor ke pusat, Pak. Oh iya sudah. Kami akan sampaikan ke Sekjen. Karena usah langsung aja surat lagi buat surat. Kita langsung saja. Mungkin sebelum nanti juru bicara yang bicara, saya sedikit ingin menyampaikan bahwa di Bali ini ya juga ada yang Islam. Contohnya ini saya ini orang Buleleng, disebut istilahnya bulldog, Buleleng dogen. Saya ini bahasa Bali, nama saya juga Tengah Haji Husni Abadi ya. Jadi kita itu di Bali hidup itu bermasyarakat dari zaman bahula sudah biasa, yang Islam, yang Hindu. Nah ini AWK ini merusak keharmonisan ya. Dia selalu menggunakan isu-isu anti-Islam. Ini justru merugikan masyarakat Bali. Ya, kepala kantor yang saya hormati, Pak, silakan juga Mas Tadek, Pak Nyoman. Yang Puturio, Pak. Pak Puturio, oke. Ya di Bali itu ada di Selirin, di Unyam Muslim, di Pegayaman, di Celukang Bawang, Karangasem, Denpasar, apalagi Kepaon, nah Kampung Jauh. Jadi apa yang telah disampaikan oleh AWK itu terus terang pertama tentu menyinggung hati kaum muslimin ya, karena simbol-simbol agama yang dia lecehkan. Apa itu pakai penutup agamamu apa? Nah, macam-macam kamu saya pindah kamu. Nah, jadi seolah-olah gara-gara pegawai itu seorang muslim yang dia menggunakan jilbab ya, dia dihinakan, dia dilecehkan. Nah, ini kita sebagai saudara muslim juga tentu tidak tega melihat hal yang seperti ini. Oleh karena itu ke depan tidak boleh lagi dia menggunakan isu-isu agama untuk meraih simpati